Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi yamadda al-insan bilisanin yatarjumu bihi amma hawahu qalbuhu wa ajalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaka bil haqqi magulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrata was-salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati para habaib, para syarifah, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terhormat guru kita bersama sekaligus beliau sahabat saya yaitu Al-Habib Abdullah bin Ridha bin Yahya. Kebetulan beliau ini satu guru dengan saya Bapak Ibu, cuma beliau kakak kelas saya. Sama-sama dulu mondok di Karim Hadramut Yaman. Sama-sama berguru kepada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafii. Beliau selaku ketua MCR Ar-Ridha, Majelis Cinta Rasul Ar-Ridha. Kalau tidak salah 10 tahun yang lalu saya pernah ceramah di dia. Kurang lebih 10 tahunan di MCR Ar-Ridha. Sekaligus juga beliau mursyid Thariqat Asy-Syadziliyah Kalimantan Barat. Yang saya hormati keponakan beliau Al-Habib Rizal bin Qasim bin Yahya. Ini sahabat saya juga, beliau murid Al-Habib Umar bin Hafid, sama-sama alumni Karim Hadramut Yaman dan sering berceramah dengan beliau sampai ke Sandai. Barusan juga kami berdua dengan beliau ke Manis Mate lewat Kalteng Sukamara, perjalanan kurang lebih 22 jam berangkat di Jawa. Alhamdulillah pantang sakit semua. Yang saya hormati adik beliau Al-Habib Faid bin Qasim bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita semua ini para habaib oleh Allah diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula yang terhormat Sahibul Bait, Sahibul Hajah, abang kita yaitu abang TJ atau abang Tommy Juliansah. Alhamdulillah beliau bisa mengundang saya ke sini ini ya, masya Allah. Ini acara intinya ini namanya ini pembalap bersolawat. Saya pernah berceramah pemancing bersolawat. Di Pontianaknya ada pemancing bersolawat. Ada lagi bodyguard bersolawat. Usah-usah badan begini. Ini sekarang pembalap bersolawat. Masya Allah ya. Nah, nanti boleh lagi nanti kalau bisa ada pemain kelayang bersolawat. Dia tak pakai belasan itu main kelayang. Ya, kita doakan mudah-mudahan Bang TJ oleh Allah rezekinya tambah lancar, berkah, ya anaknya soleh solihah, tambah kaya lah pokoknya. Insya Allah tahun depan bisa ngadakan lagi lebih besar daripada ini. Amin. Yang saya hormati Al-Habib Nofriansah, yang alhamdulillah beliau sudah mengundang saya, bahkan beliau hadir ke rumah saya. Sofa semua keluarga besar PJ 142, mudah-mudahan oleh Allah semuanya diberikan keberkahan hidupnya dunia akhirat. Juga terhormat ini abang saya. Ini kakak abang angkat saya kenal beliau udah belasan tahun yang lalu. Pertama kali ceramah di kampung beliau di Badau. Kurang lebih perjalanan 18 jam Badau perbatasan Malaysia. Ini beliau namanya Ustaz Indra Abdurrahman, Ketua Dayak Muslim Kapuas Hulu. Nah, beliau ini kalau ke Pontianak sering tidur di rumah saya nih. Doakan juga mudah-mudahan beliau selalu istiqamah. Ya beliau insya Allah tanggal 14 akan berdakwah ke Sumatera 1 bulan. Bulan lalu beliau berdakwah ke Jawa Timur. Ini juga pendakwah juga ini. Juga saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu hajah. Maaf ya kalau saya tidak sebut satu-satu. Ya mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan keberkahan. Para undangan hadirin hadirat, para undangan semua yang hadir di sini mudah-mudahan oleh Allah yang hadir di sini hanya mendengarkan ceramah ini selalu diberikan berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu melancarkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tak saya ngomong lagi begini? Saya kalau ceramah gini udah kayak pesawat laju karena ini waktunya udah agak malam, makanya semua di otak saya harus keluarkan malam ini. Saya pertama kali ceramah di TJ 124 ini juga pertama kali ini acaranya. Berarti saya perdana nih.
Ingat, kalau perdana dosa afro itu lebih besar ya. Guru ya, saya ada, saya lebih besar dari abah saya. Ya, abah saya namanya Kiai Haji Abdul Muthalib Soekardi, termasuk ulama paling sepuh ada di Kalbar, umur 80. Doakan abah saya mudah-mudahan sehat panjang umur ya. Umi saya juga. Nah, abah saya selalu berpesan Bang TJ. Tadi saya salaman ke beliau. Ceramah mana? Kamu pada ini di Anupi Pak BC. Ingat pesan Nabi, jangan lupa kalau ceramah harus ikhlas. Alhamdulillah, saya masih belajar ikhlas. Masih belajar. Diberi amplop, alhamdulillah. Ada diberi inna. Pada pertemuan perdana di PJ 142 ini, saya ingin menyampaikan pesannya Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman? Tahu nggak rumahnya Jenderal Sudirman? Gimana? Biasa ibu-ibu kalau ada lebaran sering silaturahmi ke rumah beliau. Dekat pasar tengah tuh. Toko Muslim tuh, Bu. Pasar Sudirman. Nah, situlah rumah beliau dekat situ. Jenderal Sudirman ketika sakit keras, hampir meninggal dunia. Beliau berpesan, beliau manggil ajudannya, anak buahnya yang bernama Suparjo Rustam. Jo, Parjo, siap Jenderal. Saya kalau nama Parjo ingat datuk saya. Datuk saya semuanya pakai OO. Nama saya Athaillah, abah saya Abdul Muthalib, kakek saya Soekardi bin Sujono bin Sastro bin Aryo, pakai OO. Aslinya dari Demak Pak datuk saya Pak, merantau ke Madura kawin dengan nenek saya. Sampai kemarin ada orang datang ke rumah saya bulan lalu. Ada Pak Ustadz datang, dia nanya, Ustaz, nasab Pak Ustadz coba sebutkan. Saya bilang, saya Athaillah bin Abdul Muthalib bin Soekardi bin Sujono bin Sastro bin Aryo. Apa kau tahu? Wah, itu datuk aku juga. Begini. Kenapa pula itu bukan bin Amir Khan, bin Salman Khan, bin Amitabh Bachchan, bin Mitun ya? Kan tak salah temukan. Ya, yang muda-muda yang belum ikut medsos saya silahkan mau ikut medsos saya ya. Kalau ikut TikTok saya kadang-kadang saya lihat, tulis di TikTok Gus Sahrukan. Kalau mau ikut Instagram saya, tulis di Instagram Ustaz Sahrukan @Sahrini. Itu istri saya namanya Sahrini. Kalau mau dengar ceramah di YouTube, tulis di YouTube ceramah Ustaz Sahrukan. Silakan subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Kita jaya saya Sahrukan tak jaya. Kata Indonesia, pakai saya biar ceramah dia. Kata Ustaz Habib. Ya. Joti cewek tunggal reda jahit cabai kasih tahu tempe dia. Mau pakai gitu ya. Maaf Pak Bu ya, saya gurau biar tak ngantuk Pak ya. Kalau ngantuk bukan dapat ilmu, dapat air liur 1 gelas. Iya kalau air liur burung balik 1 kilo 15 juta. Air liur Bapak Ibu sekilo, siapa nak beli? Jadi bulan lalu ada Pak Ustaz datang ke rumah saya. Nanya nasab saya bilang, saya Athaillah bin Abdul Muthalib bin Soekardi bin Sujono bin Sastro bin Aryo. Oh salah Pak Ustaz, salah. Nasab Pak Ustaz ini bin ini nyampe ke Nabi Muhammad. Kata dia, saya ini nyampe ke Nabi Muhammad nasab saya. Saya bilang, aku heran kalau masuk Pontianak. Aku heran ya, yang punya badannya aku nya apa 4 nama datuk aku. Kenapa pula kau bisa tahu? Heran tak? Malah lagi, ujung-ujung dia balik begini. Pak Ustaz, pesan saya, kalau Pak Ustaz ceramah tuh bahas ya tentang sholat lebih manfaat, bahas tentang narkoba banyak budak mabuk, banyak budak yang jadi selot, jangan bahas tentang habaib Pak Ustaz, kata dia. Saya bilang ke dia, kau siapa nak ngatur-ngatur aku? Yang bisa ngatur aku di dunia ini 3. Yang pertama, abah saya dan mak saya. Yang kedua, guru saya. Yang ketiga, saya. Bukan aku. Di antara tanda kiamat, banyak suami takut istri. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Badan dia besar bapak tu. Ikut fitness. Besar bodyguard tu ikut fitness. Wah gini. Tiap hari buat barbel dari semen 20 kilo. Besar badan. Kalau sama laki-laki, atau kumpul tiba ya. Sama laki-laki balik ke rumah takut berdiri. Padahal bini tinggi sampai sekitar tak sampai. Takut. Heran saya, kenapa banyak suami takut bini? Bu. Ibu punya ilmu apa, Bu?
Saya tanya Pak, kalau Bapak bertumbuk betul-betul, diring tinju pakai sarung tinju dengan istri Bapak, siapa menang? Istri Bapak jangan tadi tumbuk, ditiup, jatuh. Tapi saya, ngapa banyak suami takut bini ya? Kalau tidak saya coba kemana Bapak? Keluar rumah tak berkabar. Pergi ke depan beli rokok, bini Bapak nyari, mana bini? Telepon, kemana? Ke depan bentar, balik. Makanya menurut penelitian lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Betul. Walaupun suami lebih muda, istri lebih tua, banyak suami mati dulu. Kenapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut. Ibu nanya ke saya, Ustaz, kalau Ustaz gimana? Takut bini saya? Saya ada. Enggak ada. Saya ceramah teriak-teriak kan, saya kayak macan. Kalau di luar, kalau di rumah kucing. Saya coba nanya ke istri saya sehari ini. Coba nanya ini. Ya, sehari ini bolehkah aku kawin lagi? Coba. Masya Allah, istri saya tak marah karena istri saya solihah. Jadi saya tanya sehari ini, bolehkah aku kawin lagi? Dia cuma senyum ya, tangannya sambil begini. Udah jangan macam-macam. Ya, istri cukup satu jangan Bu. Istri cukup satu Pak. Satu di Pak Benceng, satu di Kota Baru, satu di Singkawang, satu di Ketapang. Berapa? Jadi macam-macam. Ada orang bilang saya masih keturunan Nabi. Ada ngeri saya. Ya, bukan aku takut begini Pak. Kita ngaku-ngaku nasab kita sampai ke Nabi Muhammad. Nabi tak ngaku, nak kemana? Betul tak? Sekarang ini udah ada orang percaya agak dengan Habib, ada tak? Lihat di media sosial, ada tak? Ngapa pula kau nak ikut ngurus nasab orang? Jangan sibuk ngurus nasab orang, tapi ngurus nasib seorang. Cari duit banyak-banyak, nanti berangkat ke Mekah dengan saya. Saya baru datang 10 hari yang lalu. Ini seminggu lagi berangkat lagi ini. Alhamdulillah tiap bulan. Kadang-kadang sebulan 2 kali ke Mekah. Mudah-mudahan oleh Allah boleh sampai ke Mekah, sampai ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Yang merasa tak berduit jangan sedih. Ya? Yang merasa tak berduit jangan berkecil hati. Tak boleh ngomong gini Pak Ustaz, saya tak mungkin sampai ke Mekah. Ngakulah untuk makan sehari-hari tak cukup, tak boleh ngomong gitu. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Kan ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju ubahlah. Kalau ingin sampai ke Mekah, ubah. Banyak jalan menuju Mekah. Tahu tak rumah Pak Gubernur? Tahu tak rumah Pak Gubernur? Pak Rekor Saan. Di seberang rumah beliau kan ada masjid. Apa nama masjid itu? Dah kiri. Ini beliau insyaallah sering ceramahnya. Ada muazzin namanya Abdul Rahman di situ. Ini muazzin Abdul Rahman nih. Kalau azan mirip orang Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cantik tak saya? Bilang macam cantik. Ini saya ngambek balik ni. Setelah azan dipanggil muazzin. Dek sini lagi. Ada solat benar. Ada Bu Haji lain lupa solat. Masya Allah, suara adik sama dengan muazzin di Mekah. Mau tak adik dengar suara ini di tempatnya? Maksud Bu Haji apa? Dengar suara ini di Mekah, mau tak? Mau tak Bu Haji? Berangkat umroh. Diberangkatkan umroh dengan saya. Gara-gara azan. Di belakang rumah saya. Jadi rumah saya itu Bapak Ibu, sila yang nak main-main, rumah saya di Pondok Pesantren Al-Lihat, Swiss, Sungai Jawi sana sedikit, Bombay India Perindapan, itu rumah saya. Di belakang mitra Anda, silakan yang mau singgah sana. Jangan lupa bawa durian 2 putih, musuh durian ya. Itu di belakang rumah saya, pas belakang rumah saya. Ini banyak santri saya datang, itu ada santri. Ya, itu ada orang tetangga saya namanya Bahrudin, dipanggil Pak Udin. Ini menyampai ke Mekah Bapak Ibu gara-gara manggil. Gara-gara manggil nyampe ke Mekah. Di mana cerita? Beliau itu punya pohon manggil sebutik. Lalu datang Al-Habib Aris bin Abu Bakar Al-Indwan. Beliau ini Habib Aris terkenal orangnya dermawan, suka mengumrohkan orang. Datang Habib Aris bilang ke Pak Udin, Den, kau turunkan semua buah-buah yang masak-masak. Siap deh, diturunkan. Berapa semuanya? Hitung 40 butir. Iya, nanti aku bayar. Tidak usah.
gratis, ikhlas. Dia ini Masya Allah, padahal beliau ini bukannya orang kaya. Pekerjaan beliau sehari-hari itu anggota PBB. Tahu nggak anggota PBB? Mencari barang bekas tuh. Yang ada cara mengumpulkan kuat-kuat. Kalau ketemu saya, ya Allah mas, sampai mas. Saya ingin nyampe ke Mekah mas, sampai ke Mekah sehari-hari tak cukup mas. Tenang ya Bang Udin, kalau kata Allah sampai, pasti sampai, tenang ya. Dia ini Masya Allah, orangnya dermawan, walaupun coba mencari barang bekas tapi dermawan. Kalau ada Habib datang ke rumah, minta apa di break gratis saya, biasa kalau di rumah, dia ini banyak ayam kampung. Kalau saya ada acara di rumah, saya bilang Bang Udin, saya mau beli ayam kampung 2 ekor. Ayam diantar ke rumah 2 ekor, duit tak mau. Begitu kan Bapak Ibu? Yang punya rumah makan atau jualan samping jalan, kalau saya singgah, jangan nampil duit saya. Kasih kan? Gimana? Bagi guru kita ni masa lambe masih dah. Cuma 2 kilo lah. Kenapa di sini insya Allah ada yang masin, tapi kayaknya ada yang masin ni. Kata datuk-datuk di zaman dulu tu, tanda orang masin tengkuk masuk ke dalam. Coba pegang tengkuk. Dia bilang betul bodoh, dia betul bodoh. Heran saya itu. Kata datuk kita zaman dulu, tanda orang masin tengkuk masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkuk jempol keluar, masin alhamdulillah. Jadi tak menjamin dah. Akhirnya kata Habib Anis, ialah nanti aku bayar dia bangga. Tak usah gratis bet. Baliklah Habib Anis mau bangga. Dapat berapa minggu Habib Anis datang ke rumah Pak Udin ni. Mana KTP kau? Mana kakak kau? Mana surat nikah kau? Untuk apa bet? Aku kan kemarin kunjungkan kau bangga. Kau buat paspor yuk dengan aku. Aku ganti utang manggaku. Kau berangkat dengan aku umroh. Gara-gara mangga nyampe ke Mekah. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji Mangga. Kadang-kadang ada orang minta makan, udah haji disekali namanya Abu Bakar, ditulis besar-besar Abu Bakar. Kalau haji 2 kali, Saya haji 4 kali, Kalau haji 10 kali. Di sini ada enggak budaya? Ada enggak? Udah umroh tapi belum haji, ada enggak? Itu kata Nabi Muhammad, udah umroh tapi belum haji, itu dipanggil haji kecil. Umroh itu haji kecil. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah umroh tapi belum haji, ada orang manggil Pak Haji, jangan marah. Kadang-kadang agak mau, Pak Haji, jangan kau panggil Pak Haji, aku belum haji, cuma umroh. Ya udah panggil Pak umroh. Ya, jadi kata Allah sampai, pasti sampai, banyak jalan. Ini kalau dari rezeki contoh nih, kalau dari rezeki kita nih contoh. Nanti malam nih, habis ini nih, habis acara, ketika Bapak Ibu balik, ini kalau dari rezeki ya, ketika Bapak Ibu balik, tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam, rezeki kan? Di tengah jalan ada plastik warna hitam, Bapak Ibu turun dari motor nak ngambil. Ketika dipegang-pegang agak lecak. Udah lecak, hangat kan gitu. Udah hangat bau lagi. Jangan dibuka. Mudah-mudahan oleh Allah belum sampai ke Mekah, disampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Jadi kita orang Pontianak tak usah ikut-ikutan di HP dulu. Ada orang tak percaya akhir dengan Habib. Habib bukan keturunan Nabi. Tak usah ikut-ikut dia. Malu-malu. Ingat yang buka kota Pontianak siapa? Di makam di Batu Layang. Yang buka kota Pontianak siapa namanya? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Itu Al-Qadri itu cucu Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Beliau yang buka kota Pontianak. Kita udah tak bantu buka kota Pontianak, malah fitnah. Apa pula kita nak ngurus nasab orang? Orang nak ngaku ini itu urusan dia. Kayak saya ngakuin dia. Apa kata saya? Mulut saya. Aku nak kau sewot. Betul tak? Apalagi muka cucuk dia. Ini macam. Ada orang bilang begini. Tapi Pak Ustaz, ada Habib tu kemarin mabuk. Habib Pak Ustaz. Habib mabuk. Habib berzina. Habib narkoba. Ada Habib tak solat Pak Ustaz. Ya, kalau ada Habib mabuk berzina, ada Habib nakal, jangan dipukul rata. Tak ada semua Habib gitu, betul tak? Masih banyak Habib yang bagus,
Nih, Habib Abdullah bin Yahya bagus tak bagus? Habib Rizal ganteng tak ganteng? Habib Baik sehat tak sehat? Habib Baik Habib sehat dia sehat. Kurang lebih. Saya juga udah kenal lama dengan beliau. Jadi kalau ada Habib nakal, jangan dipukul rata. Masih banyak Habib yang bagus. Saya mau tanya semua, ada tak Pak Ustadz yang nakal? Ada tak? Kenal tak Ustadz Walid? Ustadz Walid? Walid tak Dewi boleh? Tak boleh lah. Ada tak Ustadz menghamili santrinya? Ada tak? Tapi jangan dipukul rata. Tidak semua Pak Ustadz begitu. Begitu pula para habaib. Kalau ada Habib nakal, jangan dipukul rata. Masih banyak Habib yang bagus. Makanya cerdas dalam menilai seseorang. Jadi dia bilang Sulaiman ketika sakit parah, Beb boleh duduk lah Beb. Kata dia tak boleh lah. Kalau duduk bisa lama dia Beb. Angkat tak bisa. Ya. Jadi ketika Jenderal Sulaiman sakit keras sampai meninggal dunia, beliau manggil ajudannya yang bernama Suparjo Rustam. Jok, sini kau, siap Jenderal. Aku pesan kau Jok ya, juga kepada seluruh bangsa Indonesia, jaga 17, siap Jenderal. Ini kalau ingat 17. Dulu ada orang suka beli SD. Ingat tak? Tahu tak? Yang umur saya hampir tahu. Zaman dulu namanya SD. Zaman sekarang apa dah dia? Yang beli kertas tu nanti dapat duit. Oke. Jadi ada orang dulu di otaknya ada nomor toge. Akhirnya dia ni miskin, bangkrut. Dulu kaya bangkrut. Dia pergi nanya ke seorang, bilang kepada istrinya, bilang kepada suaminya, bang, coba kau pergi ke Pak Ustaz tu bang. Itu Masya Allah Pak Ustaz tu bang. Siapa tahu nanti abang nyampe Pak Ustaz tu, kena Pak Ustaz diberi amalan, abang bisa kaya lagi. Oke? Pergi rumah Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ni jatuh bangkrut Pak Ustaz. Terus saya minta amalan Pak Ustaz, saya mau masang nomor toge. Hah? Kata Pak Ustaz. Sana kau balik, baik. Terang-terangan dia minta amalan untuk masang nomor toge biar kaya. Ketika dia balik, kancing Pak Ustaz itu terbuka. Kancing terbuka, beranak begini nampak usarnya. Ketika nampak usar, Pak Ustaz ambil bergaruh pakai dua jari. Bergaruh begini. Balik ke rumah, bini nanya, bang, kau beri amalan apa kepada Ustaz? Mana ada amalan? Aku diusir suruh balik. Tak mungkin ada kode lagi. Kata bini, tak tahu tak aku ya. Ketika aku nak balik, jadi Pak Ustaz tu kancing tu buka dua putih. Pusar tu nampak gelut Pak Ustaz tu. Bergaruh pakai dua jari. Oh, itu kancing dua putih tu bang, berarti angka 2. Pusar tu bang angka 0. Jadi dua putih itu angka jari lah. Berarti pasang bang 202 tenang. Itu orang zaman dulu di otaknya itu nomor togi. Jaga saya kata Jenderal Sulaiman persatuan kita semua. Jaga 17 yang pertama. Jaga negara kita karena negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jaga negara kita sekarang ya Allah. Saudara kita di Aceh, termasuk sebabnya kenapa ada bencana. Memang itu bencana semua dari Allah, tapi bencana pasti ada sebab. Kata Habib Abdullah tadi, ya saya panggil beliau Habib Dudung ya, panggilan akrab beliau ni. Kata beliau tadi, heran saya, beliau sampai ke Aceh, banyak gelondongan kayu besar-besar. Kalau kata orang patah seorang tak mungkin, kan cantik patah kayu. Kayak janjian di kayu tu, cantik bentuk cantik, tapi kira-kira kalau bapak ada kayu roboh, disenggol atau tendang ramai-ramai, roboh itu cantik tak? Tak cantik kan? Ada tak lihat di video di TV? Mana ada kayu tu di Aceh? Itulah termasuk salah satu sebab. Ada lagi sebab perosak yang paling banyak, yang paling besar, yang merosak anak-anak kita ni ada 3F. Yang merosak anak zaman sekarang ada 3F. Yang pertama fashion. Apa artinya fashion? You understand message? You can speak English? Yes, I can speak but a little. Saya bisa bahasa Inggris kok. Yang di belakang I love you. Apa kata saya ini? I love you.
Yang pertama fashion perosak anak zaman sekarang ini belum muda ini. Tahu tak fashion? Apa itu fashion? Pakaian. Kalau ada orang pakai baju kayak punya Habib ya, pakai apa nih? Sorban, dibilang Habib kayak sakit kepala terus tak sembuh-sembuh katanya, buang ajar mang. Ada yang ngolong-ngolong tuh. Saya pernah pakai kain sarung. Saya ini kan kemana-mana pakai kain sarung. Mau ke Mekah pun saya biasa ceramah ke Malaysia pakai kain sarung. Saya pernah ke Megamall baru buka dulu apa? Saya pakai kain sarung ke Megamall. Lewat di depan toko-toko tuh setan-setan tuh banyak orang perempuan. Seketika saya lewat ada bisik-bisik agak nyaring gitu. Kayaknya baru sunat gitu. Kurang ajar. Saya dibilang baru sunat gara-gara pakai kain. Ini ya. Sekarang ini banyak pakaian Islam malah diolok-olok. Sekarang yang jadi model apa? Pakaiannya orang-orang barat yang ditiru budak-budak sekarang. Ada laki-laki bertindih kan? Bukan cuma kuping sampai hidung bertindih, kamu kalangan sapi. Sapi hidung bertindih, dia pohon bertindih. Ada lagi perempuan biasa, perempuan banyak pakai baju you can see, you kamu can boleh sih melihat kayak kita dulu ketika aku. Pesantren saya silahkan main pesantren saya di belakang Masjid Al-Falah, Mik Randa tuh. Di situ ada pesantren namanya Pesantren Al-Jihad, pesantren tertua yang ada di Kalbar. Itu pesantren saya tidak dibagar. Habib Abdullah biasanya pihak di Indonesia lebih baik. Pesantren saya tidak dibagar Bapak Ibu, tidak dibagar. Kenapa tidak dibagar? Memang tak bisa dibagar. Karena ini pesantren rumah orang, ini pesantren rumah orang, tidak bisa dibagar. Ini rumah saya ini teras. Kemarin Habib Nopriansa nyampe ke rumah. Ini teras. Di depan teras jalan raya kayak gini. Saya biasa belajar santri di depan teras. Depan teras, asik-asik ngajar, jadi warga lewat sini nih. Lewat bola balik, memang tak bisa ditutup. Jalan umum, tembus ke jeruju kan. Asik-asik ngajar, tiba-tiba ada bupati lewat. Singkatan ya, bukan Pak Bupati, singkatan. Apa bupati? Perempuan nampak buka paha tinggi-tinggi. Habis bupati lewat, perempuan nampak nampak sekitar wilayah dada. Santri banyak melihat baca istighfar santri saya, masya Allah. Santri saya ketika lewat perempuan tanpa aurat mereka baca istighfar, cuma tangannya begini, astagfirullah. Pak, Nabi bilang begini Pak, lakal ula wa alaikas tsaniyah. Pandangan pertama tak dosa kalau tak sengaja ya. Wa alaikas tsaniyah, yang kedua dosa. Pak, ini ada dari arah berlawanan ini, ada perempuan nampak paha, dilihat tak? Jujur, dilihat tak? Dilihat dosa? Tak dilihat, mubasir. Lihat ke atas, tabrak. Gimana caranya? Ikut hadis Nabi. Nabi bilang lakal ula, pandangan pertama tak dosa kalau tak sengaja, yang kedua dosa. Contoh, bapak tadi mau kesini nih, dari arah berlawanan ada perempuan nampak paha, tak sengaja bapak lihat, Allah gini. Tapi dalam hati kayaknya mulus ya, lihat lagi. Yang kedua dosa. Itu proses sekarang. Ibu-ibu sekarang yang dijadikan contoh dalam berpakaian bukan istri Nabi, bukan putri Nabi, yang dijadikan contoh artis-artis. Dulu ada artis, dulu pernah viral. Artis itu pakai jilbab, asalnya pakai jilbab. Lalu tidak mau pakai lagi, dia buka jilbabnya. Lalu wartawan bertanya, Mbak, kenapa Mbak tidak pakai jilbab lagi? Apa yang dibilang? Ini banyak perempuan ikut nih. Muka tak perlu pakai jilbab, yang penting hati pakai jilbab. Ada perempuan di situ, tak apa-apa muka tak pakai jilbab, yang penting hati bersih, yang penting hati pakai jilbab. Iyalah, besok kita Bu ya, pergi ke pasar Sudirman pakai motor, tak usah pakai helm. Yang penting hati pakai helm. Kena tabrak kontainer pecah dua malah kau. Itu sekarang, kadang-kadang perempuan sekarang kalau kita tahu tak terima. Dek, ngapa tak pakai jilbab, tak pakai dulu? Rambut siapa? Kenapa apa pakai rok pendek dan paha? Paha pak siapa? Apa kataku? Kalau diberitahu begitu, apa kataku? Akhirnya perempuan ini oleh Allah dilemparkan ke dalam neraka. Lemparkan ke dalam neraka. Lalu semua orang bilang, ya Allah, ngapa saya dilempar dalam neraka? Kata Allah, neraka siapa? Apa kataku? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang kedua, yang dapat merusak anak kita, merusak negara kita. Yang kedua, yaitu food. Apa food? Saya pernah ketemu orang
makanan laut dibaca. Itu namanya siakot. Betul, itu siakot dekat Siatong. Bukan siakot, seafood. Baca siakot. Makanan zaman dulu, ini masih kecil-kecil, makanan orang zaman dulu paling lepat ubi, kan, goreng pisang, cucor, apalagi bingkil berendam, tempoyak, kencalo. Sekarang macam-macam makanannya. Ada hamburger, udah lagi hamburger chicken, KFC, udah lupa ada lagi hotdog, hot panas, dog anjing, makan anjing panas. Kalau orang zaman dulu pak, penyakit ada banyak dia. Penyakit orang zaman dulu paling batuk, bengek, kan? Obatnya semuanya bodrek, batuk bodrek, bengek bodrek, pilek bodrek, sakit gigi bodrek, sembuh lah dia zaman dulu kan, murah meriah. Sekarang penyakitnya, ya Allah ngeri-ngeri nama penyakit sekarang ini, liver, jantung, kolesterol, macam-macam lah penyakit. Kalau zaman dulu 2000 cukup sembuh, sekarang tak cukup. Nama kan rusak kena makanan. Yang ketiga, yang dapat merusak negara kita ini, yang ketiga fun. Apa fun? Fantastik. Apa artinya fun? Hiburan. Kalau orang zaman dulu, budak-budak yang muda-muda ini, zaman dulu main guli di ayam, yang perempuan main elak, main rinso, yang umur-umur kayak saya. Ingat tak main rinso? Yang getah, simpan di pinggang meloncat, simpan di telinga meloncat, 1 kilan meloncat, 2 kilan, ingat tak bu? Nanti kencing, akhirnya pakai lacing, raja kencing. Zaman dulu main kita itu ya, tabok bibit, tabok kaleng, kejar ulas, kejar benteng, main zaman dulu. Nggak rusak zaman dulu. Sekarang kita di gang-gang itu cari budak kecil main di gang, jarang. Zaman dulu nggak ada di rumah budak kecil, semua turun. Sekarang budak kita dirusak, ada satu setan, disebut setan. Kalau setan zaman dulu dibaca ayat kursi nyari, setan zaman dulu. Tapi setan ini jangankan dibaca ayat kursi, dilempar kursi karena lari. Bahkan kita piara itu setan. Apa setan? Ini setan ini. Mana dia? Air. Dalam amat. Dalam ni bang. Bang jadi kucing saya dalam. Ya, paham dah? Pada efek dalam ni kucing. Ini setan ni. Gara-gara setan HP suami istri bercerai. Ada tak? Bu ya, bu. Kalau ibu punya suami jam 1 malam dia main HP, mojok di belakang pintu ketawa seorang, dan HP dikunci tak bisa dibuka kecuali pakai jari dia, berarti di HP suami ibu ada seks. Ini perusahaan anak kita Bapak Ibu. Kemarin ada salah satu guru di pesantren saya nangkap siswa kelas 2 SD di pesantren saya, ketangkap HP. Lalu HP-nya diberikan ke saya. Pak Ustaz, ini si Fulan ketangkap HP. Kamu kelas 2 SD bawa HP. Karena tak boleh. Begil dia. Kalau kita periksa, saya ingin tahu apa yang dia tonton tiap hari di YouTube. Saya lihat yang dia tonton di hari YouTube ini perempuan telanjang, film porno, video porno. Ya Allah kata saya. Saya panggil anaknya, saya panggil wali kelasnya, saya panggil orang tuanya. Saya dudukkan. Saya tanya ke wali kelas, ini kok bisa kecolongan? Bahkan di jam sekolah kok bisa kecolongan itu? Saya pun bingung tak? Dia ni Ustaz, kalau baca pandai, tapi kalau nulis tak benar betul. Kadang kurang huruf, kadang lebih huruf. Tapi ngapa pula di HP YouTube dulu pandai nulis? Saya tanya ke budak ni, bang, kau ni kan kalau nulis kata bu guru, kadang lebih huruf, kadang kurang huruf. Ngapa pula di HP betul? Gampang Pak Ustaz, gampang kata dia. Kita buka gambar YouTube. Di pojok kanan atas ada gambar halo. Kita tinggal teriak Pak Ustaz, video porno keluar Pak Ustaz. Rusak. Makanya kata Jenderal Sudirman dijaga 17 pertama, jaga negara kita. Yang kedua, kata beliau kan 17. Yang kedua, apa 17 yang kedua? Jaga solat. Karena solat 17 rakaat sehari. Semalam duhur berapa? Asar tambah 4 tambah duhur tambah asar 4 tambah 4 berapa? Tambah maghrib 3 berapa? 11 tambah isya 4 15 tambah subuh 2 17 rakaat. Bapak Ibu tahu asal usulnya solat yang Allah wajibkan bu, asal usulnya
itu 50 kali sehari semalam, bukan 50 rakaat, 50 kali sehari semalam. Saya hitung-hitung kemarin, kalau sholat tuh sehari semalam 50 kali, berarti setiap 20 menit kita harus sholat. Setiap 20 menit. Ibu-ibu baru tengah masak, ya, sholat. Pergi dapur sebentar, balik-balik ikan, sholat lagi. Ya, selesai masak, kemas-kemas, nata-nata makan, sholat lagi. Begitu terus. Ini tapi oleh Nabi Muhammad minta diskon kepada Allah. Ini singkat cerita ya, karena ini masih bulan Islamnya kan ya. Singkat cerita, Nabi Muhammad minta diskon, dikurangi oleh Allah 5, akhirnya sampailah 5 kali sehari semalam. Tapi 5 kali sehari semalam masih banyak umat Islam yang tidak sholat. Kalau tak punya duit, banyak utang, banyak masalah, Masya Allah rajin ke masjid. Jam 3 subuh udah masuk masjid. Kalau banyak utang. Tapi kalau duit udah miliaran, tanah hektaran, Allah dilupakan. Makanya Bang TJ, Masya Allah, ya bersyukur Bang TJ. Ya, tambah Alhamdulillah sukses. Tambah dekat dengan habaib, dekat dengan ulama ya. Makanya sholat, kayu siapa gitu. Kenapa banyak tak sholat? Ada orang tambah kayu, orang tambah malas sholat. Kayu siapa gitu dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman saking kayanya, kekayaan orang di dunia nih, sedunia, kekayaannya dikumpulkan tak nyampe seupil kekayaan Nabi Sulaiman. Kan ada lagu-lagu zaman dulu. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau sholat. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau sholat. Tahu tak kaya Nabi Sulaiman? Saking kayanya Bu, Nabi Sulaiman Pak punya kursi singgasana, bukan kursi sofa. Kursi sofa itu kecil, ini kursi singgasana, lebar tinggi. Tahu tak kursinya terbuat dari apa? Dari berlian. Bukan emas tuh murah Bu. Makanya yang punya gelang jangan sosok. Mentang-mentang punya gelang 10 butir gelang emas, ada acara berselawat, TJ berselawat, dipakai semua. Lengan kanan 5, lengan kiri 5. Lalu diangkat dan dibaca serahkan. Ya Nabi salam, kata dia. Mentang-mentang punya kalung, mata kalung besar 1 gendang, sikit-sikit kerudung dibuka. Aduh panas. Besok budak-budak yang muda-muda begitu laki-laki, mentang-mentang punya motor, PCI buka bungkus, tak nulis, tak assalamualaikum, tak permisi. Mendinglah motor bagus. Sekarang ni banyak motor bagus, bunyi tak bagus. Tuh motor bagus tuh, tapi banyak bunyi tak bagus. Apa bunyinya? Dititip kredit. Kredit. Oh lunas. Ada lagi lebih tak bagus lagi bunyi, dan pinjam. Motor saya cantik di rumah bunyi kas lunas. Apa nak sombong, mentang-mentang cantik sombong ibu-ibu tu. Maaf Bu, ibu cantik tu sekarang paling tak alami, kena efek. Kau tak kena efek? Budak-budak belum kahwin tu. Kalau kita melihat perempuan cantik di media sosial, jangan langsung percaya. Itu banyak nenek-nenek umur 60 pakai efek. Itu pun cantik saya tak percaya. Itu banyak kena bedak tu cantik tu. Maka muka mengkilat. Tapi apa tu Bu? Bukan kita punya makan. Apa kata budak sekarang kalau muka mengkilat? Glowing sampai ada pantun. Nasi kuning dalam kelambu, muka glowing kaki berdebu. Muka glowing kaki kuat. Nabi Sulaiman saking kayanya, beliau punya kursi singgasana lebar tinggi. Kursinya terbuat dari apa? Berlian. Permata paling mahal itu Pak, berlian Pak. Tahu harga berlian? Berlian besar kayak tai hidung, itu harganya bisa 30 juta. Kayak tai hidung. Gimana besar kayak tai kucing? Hah? Ya lihatlah, bulu-bulu laku. Juga Nabi Sulaiman saking kaya Bapak Ibu, beliau punya gudang, bukan rumah. Nih, orang berdua inilah nih, anggap tadi gudang tuh lebar panjang. Gudang Nabi Sulaiman, lantai gudang emas, dinding gudang emas, atap gudang emas, pintu gudang emas, gemboknya emas, isi gudang emas. Saking kaya, isi gudang emas. Saya pun alhamdulillah punya gudang emas di belakang rumah dalam kurang lebih 3 meter. Mungkin ada yang mau ngambil, silakan ngambil, jangan rebut, ambil sedikit-sedikit ya. Namanya gudang sepiteng namanya. Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau sholat. Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau sholat. Tahu gantengnya Nabi Yusuf? Nih anggap ini ganteng ya, anggap ini ganteng. Nih mana ya Beb? Bentar Bang TJ ya, biar lebih paham. Anggap ini ganteng. Anggap ganteng ini bulan. Ini ganteng bulan ini dibelah 2.
belah dua. Separuh gantengnya Nabi Muhammad, separuhnya gini dibelah dua gitu. Separuhnya gantengnya Nabi Yusuf, separuhnya nih gantengnya kita mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, kongsi ramai-ramai. Makanya yang sombong mentang-mentang hidung mancung lalu bilang begini, udah sekota Pontianak hidung aku paling mancung. Iya, di kota Pontianak hidung kau paling mancung, nyampe di Arab paling begini ya. Saya dulu ketika sebelum untuk di Hadramut di Tari juga lagi beliau di alumni Tari kemudian alumni Yaman sama dengan saya. Sebelum saya mondok ke Arab ke Yaman, saya merasa di bapak ibu hidung saya paling mancung sepontianak. Ketika pesawat terbang mendarat di Yaman di Arab, dibuka pintu pesawat, melihat hidung orang Arab, astagfirullah, separuh pun tak sampai hidung saya. Akhirnya saya pikir, ngapa orang Arab hidung mancung-mancung ya? Saya pikir-pikir lama-lama saya dapat jawaban. Ngapa orang Arab hidung mancung-mancung? Karena orang Arab kalau nangis ditarik, tarik gini. Kalau orang Pontianak nangis ditekan, mancung bukan? Ini udah malam nih, sampai jam berapa sih? Kan apa begitu? Lanjut ke? Ini belum selesai kata Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf. Suatu hari ibu-ibu duduk depan teras ramai-ramai. Ramai-ramai ini ngumpul depan teras rumah. Bu, saya mau tanya bu. Biasanya ibu kalau ngumpul depan teras rumah ramai-ramai itu ngomongkan agama atau ngomongkan apa tuh? Jujur ngomongkan apa kalau ngumpul ramai-ramai itu? Ngomongkan orang ya. Saya mau tanya bu. Enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Ayam goreng. Oke, sekarang kalau kata saya sih enggak. Anggap ini paha ayam goreng. Anggap paha ayam goreng. Diberi sambal, diberi kecap. Ketika kita nak makan mengangal, tiba-tiba kawan datang. Apa? Kau tak dengar berita? Berita apa? Istri Pak RT selingkuh. Iya ke? Lepas dah ayam tu, lepas dah. Lepas, berarti enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Enak ngomongkan orang. Suatu hari ibu-ibu nongkrong di depan teras rumah ramai-ramai. Tangan kanan megang pisau, tangan kanan megang pisau, tangan kiri megang buah apel. Maksudnya untuk apa tuh pisau? Untuk ngupas kulit buah apel. Lewat Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf lewat, itu yang diiris-iris bukan kulit apel, yang diiris-iris jarinya pak, kulit jarinya. Tak terasa sakit. Kenapa? Karena saking nikmat melihat gantengnya wajah Nabi Yusuf. Hampir sama dengan saya. Ketika ibu-ibu duduk depan teras rumah, tangan kanan megang pisau, tangan kiri megang buah jambu. Saya lewat. Itu bukan cuma diiris-iris, dicincang-cincang. Saya tuh saking jelinya. Jadi ketika sholat ya. Yang ketiga, 17 yang ketiga apa? Kata ketika Sulaiman, jagalah Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Bentar lagi bulan puasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sehat ya, panjang umur sampai ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, amin. Kalau bulan puasa saya senang Bapak Ibu. Kenapa senang? Masya Allah, siang-siang bulan puasa itu banyak warung-warung tutup ya, menghargai Ramadan. Alhamdulillah, warung bakso tutup, warung sate tutup, warung nasi tutup, banyak tutup di Pontianak. Tapi tutup separuh ya. Separuh. Dilihat di bawah ada kaki. Dibilang antu jejak ke kanan. Dibilang manusia tak ada kepala. Ketika diangkat Pak Haji betapur. Udah tak puasa, tak malu. Puasa cuma 2 hari. Ketika sholat lebaran diam di saat depan. Tak malu. Diam di saat depan. Puasa 2 hari tak malu di saat depan. Ambil mic lagi itu takbir bergaya kan. Allahu Akbar. Kata malaikat, siapa ni kurang ajar takbir bergaya. Allahu Akbar. Kata malaikat, kau yang puasa 2 hari awas kau ya. Budak-budak semua. Kalau kita cuma puasa 2 hari, solat Idul Adha Fitri itu, jangan dia bisa depan, harus tahu malu. Walaupun kena mertua dipaksa, kau jangan bisa depan. Enggak mertua. Saya tak pantas. Apa kata mertua? Kenapa pula tak pantas? Ya, saya cuma puasa 2 hari. Apa kata mertua? Kalau gitu aku pantas. Aku agak lama, aku 10 hari kata mertua. Matu dengan mertua tak kenal. Kerjakan puasa, Masya Allah ya. Kalau puasa di malam pertama dulu penuh nak masjid. Terawih betul tak? Tapi lebih hebat lagi kalau malam akhir. Aduh, malam terakhir saking ramainya terawih itu
sampai ke Ramayana, sampai ke Mega Mall. Hebat tak? Kadang-kadang saking pingin cepat tarawih itu jadi yang dicari itu masjid yang paling laju di Imam. Saya pernah ceramah lama dah dulu di Kuala Mandorde, Kuburaya. Diundang acara Nuzul Quran Pak, untuk ceramah acara Nuzul Quran. Sholat Isya saya yang imam sholat Isya. Sholat tarawih saya tak mau, saya suruh imam tetap. Masya Allah, udah belasan tahun yang lalu belum ada video viral itu yang orang laju. Ini saya langsung lihat depan mata saya. Ini tarawih paling laju sedunia. Apa tak laju? Sampai tak terdengar saking laju. Kayak pembalap motor. Apa tak? Bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngeri itu, ngeri sedap. Rakaat pertama dibaca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hati saya, Allah Yasin. Subuh selesai tarawih ini. Tapi apa ada yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ambil buah ujung. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Makanya imam tarawih jangan laju-laju, bukan apa? Takut imam terlalu laju kayak pembalap nih, kayak Bang TJ pembalap terlalu laju, kasihan. Saking ngebutnya nanti nenek-nenek di belakang bisa salah baca. Apa dia baca? Inna sholati wa suzuki wa yamaha kata dia. Gara-gara ngebut imam tuh. Payah. Di dalam kitab fikih laki-laki boleh tak puasa kalau perempuan. Dalam kitab fikih disebutkan perempuan kalau datang bulan tak usah puasa, betul tak? Jadi kalau perempuan datang bulan tak puasa, tak apa-apa. Pertanyaan saya Bu, Pak, di bulan Ramadan ada tak laki-laki datang bulan? Ada tak? Laki-laki tak puasa ada tak? Kalau ibu punya suami atau anak laki-laki tak puasa, mulai nanti bulan puasa belikan topeng. Bukan 2 sayap, 10 sayap. Dia akan terbang, kurang ajar laki-laki tak puasa. Jaga Al-Quran. Makanya kalau anak kita ingin pandai baca Al-Quran, anak kita ingin jadi anak soleh, benteng terakhir bagi anak kita di zaman yang sudah ini, sisa satu, didik mereka dengan pendidikan agama, masukkan mereka ke pondok pesantren. Ada orang tak mau mondok anak negeri, banyak Ustaz Walid. Kenapa tak mau mondok? Di pondok ada buli-buli. Saya mau tanya, ada orang biasa tak mau kan? Di pondok banyak buli. Saya mau tanya, di sekolah umum tak ada buli kan? Banyak tak? Bahkan kemarin viral di jembatan Tol Landa ada budak kecil-kecil 20-30 orang bawa parang, bawa arek, mereka tawuran. Ingat, itu anak pondok atau bukan? Bukan. Jangan nak salahkan pondok. Tapi di pondok ada Ustaz Walid. Memangnya di sekolah umum tak ada ke? Lihat berita, buka di Google 2 tahun yang lalu, lebih parah. Ada guru SMP perempuan memperkosa siswa laki-laki. Belum ada ustazah memperkosa santri laki-laki. Lebih parah lah. Makanya didik dengan anak-anak kita dengan pendidikan agama. Terakhir Bapak Ibu, kalau anak kita pendidikan agak soleh-solehah, jangan lupa doakan. Jangan sampai keluar dari mulut kita orang tua dikata-kata yang kasar. Ini kadang-kadang ada orang tua anaknya nakal keluar semua nama hewan. Sampai setan tuh ya, anak dipanggil setan. Hati-hati, anak sekarang pintar. Ketika bapak ibu panggil setan tuh, apa kata anak itu? Tahu bapaknya setan, tahu mamanya setan, aku anaknya setan. Ayo kita buat guru WA, keluarga besar setan. Doakan. Saya belum nakal nih. Terakhir gitu saya ini belum nakal. Tapi jangan ikut tak budaya. Dulu saya masih kecil itu suka curi ayam. Bukan ayam besar, bukan. Anak ayam kecil itu kecil. Saya beri tali, saya lemparkan dari ikan burung itu. Suatu hari saya curi ayam tetangga 2 ekor. Saya berangkat sekolah, tetangga saya lapor ke masjid. Ustazah, anak ustazah curi anak saya 2 ekor. Oh iya, makasih Allah, nanti saya urus darah sibuk. Saya balik sekolah, saya belum nyangka mak saya itu udah dapat berita saya curi ayam. Tak nyangka, tapi dari jauh mak saya tak dapat bagi. Kalau begini setan kau ya, main ayam buat ada. Saya assalamualaikum, waalaikumsalam mas. Kata mak saya itu nanti nyumbu. Seperti biasa saya cium tangan mak saya bolak-balik, cium kaki, cium kening. Yang masih punya orang tua ya, yang masih punya orang tua, cium tangannya bolak-balik pakai hidung mulut. Udah itu cium telapak kaki tiap hari, cium kening. Yang belum pernah cium kaki orang tua, nanti balik cari orang tua, cium telapak kaki, cium kening. Jangan nunggu lebaran sebelum kita menyesal selama-lamanya. Cuma bisa cium batu nisan kedua orang tua kita ya. Saya alhamdulillah bersyukur abah dan umi saya masih sehat ya. Setiap hari,
Ada ceramah satu semua tahu. Cium tangan, cium kaki, cium kening. Akhirnya biasa sebalik sekolah cium tangan, cium kaki, cium kening. Mak saya ketika itu seperti biasa tiap hari dibuka songkok saya dibuka. Kenapa pula aku ketawa nih? Mentang-mentang pernah aku botak. Tapi masih ganteng dah. Ketawa. Saya ini tak pernah panjang karena tiap bulan ke Mekah. Ya, ke Mekah tiap bulan. Kecuali kemarin gara-gara corona 2 tahun tuh, saya 2 tahun tak ke Mekah agak panjang rambut tuh ya. Kemarin corona ada yang kena penyakit hilang bau dah. Ada dah. Saya pun kena tuh. Ketika saya mau berangkat ceramah oleh istri saya sehari ini dulu, saya dimasakkan Indomie telur. Ketika saya makan, saya rasa makan apa tak ada rasa, saya cium apa tak ada bau. Udah, aku kena corona. Rupanya bumbunya lupa dipasang. Selamat tuh. Jadi seperti biasa, mak saya dibuka songkok saya, bapak ibu ni maling ayam ni lagi. Karena mak saya tak ada, depan saya maling ayam tak ada. Dibuka songkok saya pegang ubun-ubun ya. Kalau pingin anak di rumah, pingin jadi anak soleh-soleh ikuti. Pegang ubun-ubun tiap hari. Baca doa mak saya. Apa doa mak saya? Rabbi habli minas salihin. Kalau tak tahu bahasa Arab dia boleh pakai bahasa Melayu. Ya Allah, jadikan anak saya yang soleh. Ketika mak saya baca doa, saya menangis, menetes air mata. Kenapa saya nangis? Mak saya baca doa, tangannya nyubit paha saya sakit. Degil paha saya. Makanya kalau punya anak nakal, Pak, punya anak nakal, cubit tapi baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sambil doa kan, mudah-mudahan kau jadi ulama, mudah-mudahan kau jadi wali, mudah-mudahan kau hafal Quran. Ini tak ada. Setan, anak besar dari setan. Inilah malam daya dan sampai sini ya, insyaallah ketemu lagi di waktu ya. Doakan saya mudah-mudahan sehat panjang umur. Yang masih mau ketemu dengan saya silakan tulis di TikTok tuh Gus Tahrukan dan seleb gurau-gurau ya. Mudah-mudahan kita doakan seleb ulama kita para habaib oleh Allah diberikan umur panjang sehat selalu dalam lindungan Allah. Saya mau nanya, indah tak? Indah tak para kiai dengan habaib bersatu? Indah tak? Mau tak dirusak-rusak? Mau tak dicerai-berai? Kalau bisa orang yang bermusuh itu kita akurkan, kita damaikan, bukan malah habaib ulama kiai di Pontianak dari dulu udah aman damai, malah dirusak-rusak, malah dicerai-beraikan. Mudah-mudahan persatuan para ulama, para habib kiai dan kiai di Kalimantan Barat khususnya di Indonesia tetap bersatu, tetap memperkuat ukhuwah Islamiyah. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.